itu. Contoh, leader di grup kita di FFG siapa aja? Mr. Yong, Mr. Onggi, dan para grand mentor dan senior mentor di sini. Nah, untuk menunjukkan betapa pentingnya dua ini, saya sedikit sharing tentang sedikit background saya dalam bisnis jaringan. Saya mulai terjun di bisnis jaringan tanggal 15 Juli 1992. Anda bisa melihat di sini betapa seriusnya saya di bisnis itu. Sampai tanggalnya hari ini saya ingat. Oke, pada awalnya grup saya kelihatannya grow, tumbuh, dan cukup signifikan pertumbuhannya. Dalam waktu hanya setahun ada ribuan jaringan di bawah saya. Cepat atau cepat? Cepat atau cepat? Fast. Oke, tapi turunnya juga cukup lumayan cepat. Oke, naik sampai sini dia turun. Dan saya boleh katakan ini dialami oleh konvensional network di luar sana, rata-rata. That's why kenapa di sinilah muncul kata dulu. Ingat kata dulu tadi? Nah, turun. Nah, sementara saya perhatikan cross line saya di perusahaan yang sama. Di perusahaan yang sama yang saya lakukan 18 tahun yang lalu. Mereka bertumbuhnya kelihatannya sedikit lambat, oke, tapi dengan pasti terus naik. Turun naik, tapi cenderung grafiknya naik ke atas. Dan kesininya semakin cepat. Awalnya sedikit pelan. Oke, tapi boom, mereka naik, saya turun. Kira-kira kenapa? Produknya sama, dengan baik-baik, produknya sama, company-nya sama. Semua sama, manajemennya sama. Komposisi jaringan saya dengan jaringan Crossland itu juga sama. Contoh, saya punya jaringan ada mahasiswa, di jaringan Crossland saya ada mahasiswa. Di jaringan saya ada dokter, di jaringan sini ada dokter. Jaringan saya ada ibu rumah tangga, jaringan ini juga ada ibu rumah tangga. Jaringan saya ada profesional, di sini ada profesional, dan seterusnya dan seterusnya. Sama. Tapi kenapa grup saya turun dan ini naik? Dan saya naiknya hanya untuk temporary. Tapi sudah mulai mencium bahwa di bisnis jaringan itu ada masa depannya. Nah, karena saya sudah mencium untuk kondisi saya dengan baik-baik, untuk kondisi saya, satu-satunya cara menuju ke financially free, saya melihat ada di MLM. Kenapa? Oke, nanti kalau nggak hari ini, berikut saya akan bahas topik ini bahwa saya dari kalangan yang tidak mampu, kalangan yang tidak punya modal untuk bisnis. Oke, dan juga tidak punya satu keterampilan seperti penyanyi. Michael Jackson yang bisa kayak gitu. Yang bisa begitu-gitu. Gerakan saya gitu nggak lucu. Michael Jackson bagus gerakannya. Kalau saya orang bilang lu lagi ngapain gitu. Orang nggak nonton, betul nggak? Nggak punya skill. Nangkap poin saya? Nggak punya satu skill yang bisa saya jual, nggak punya modal dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa saya sangat memungkinkan bisa financially free melalui jalan ini. Saya sudah mencium itu. Dengar ini prinsip. Kalau Mr. Yong bisa make money, kalau saya bisa make money, kalau great mentor bisa make money, kalau Anda tidak make money, find out why. Halo? Saya juga find out why. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak? Kenapa saya jatuh sementara orang lain naik? Berarti mungkin ada something wrong. Akhirnya saya mulai cari tahu, mungkin leadership saya ada masalah. Mungkin saya tidak punya leadership yang bagus, sehingga saya mulai baca buku leadership. Saya baca buku tentang people skill. Saya improve di sisi itu. Saya banyak dengar CD, kaset, mulai dengar. Tapi juga tidak terjadi perubahan yang signifikan. Ternyata saya find out, yang merah ini, crossland saya, mereka ada MLM, ada support system. Saya nggak ada ini. Duplikasi saya persis yang tadi itu. Masih ingat duplikasi di sini yang Tai Chi punya? Yang begitu? Nah, saya duplikasinya dengan versi ini. Bisa bayangkan nggak generasi berikut di bawah saya? Hancur berantakan tidak? Hancur berantakan. Nah, sementara mereka punya ini, duplikasinya kalau saya perhatikan, oh gila, presentasinya dari ini sampai ujung sama semua presentasinya. Oh my God,
ngomongnya semua seragam sama, baik dari Amerika, baik dari Kanada, baik dari Asia, baik dari negara manapun, satu terms. Dan semua orang ngerti. Wow. Sementara term saya beda-beda. Di jaringan saya termnya beda-beda. Ada yang bilang home meeting, ada yang bilang home party, ada yang bilang home training, home presentation, macam-macam versinya. Halo? Dari ngomongnya dan isi konten trainingnya juga berbeda-beda. Materinya, cara presentasinya juga berbeda-beda. Kacau balau tidak? Halo? Halo? Artinya duplikasinya menjadi lambat atau tidak? Halo? Yes. Dan ternyata mereka ada ini. Dan kalau saya boleh ilustrasikan, ini semacam komputer. Ada namanya hardware. Betul nggak? Hardware. MLM ini semacam hardware-nya. Sementara support system ini itu semacam software-nya. Kombinasi antara hardware dan software ini sangat penting. Buat Anda yang bergerak di bidang IT pasti mengerti maksud saya. Walaupun Anda tidak bergerak di bidang IT, saya yakin Anda juga mengerti lah sedikit-sedikit. Betul nggak? Hardware harus bagus tidak? Ingat, dulu yang saya jalankan, lihat hardware-nya canggih. Benar canggih, sama gitu. Hardware-nya sama-sama canggih. Cuma bedanya mereka punya software yang canggih, saya nggak punya software yang canggih. Lihat di sini. Nangkap poinnya? Oke. Nah, good news-nya sekarang di bisnis yang sedang Anda tekuni hari ini, Winnerlight-nya ada di mana? Hah? Betul nggak ini Winnerlight? Nah, sekarang software Anda di mana? Apa nama software Anda? Yes, FG. Nah, penggabungan inilah yang membuat bisnis kita running well in the long run, dalam jangka panjang. Penggabungan inilah membuat Anda suatu hari mencapai namanya financially free and time free. Di sini dahsyatnya adalah tergantung nanti operatornya. Sekarang softwarenya sudah ada, hardwarenya sudah ada, operatornya gimana? Kalau misalnya Anda disediakan software yang bagus, hardware yang bagus, tapi kalau Anda tidak mengoperasikannya, it works? No. Betul atau betul? Nah, untuk memove sang operatornya supaya mau operasikan ini, apa dasarnya? Apa dasarnya? Dreams. Ya. Saat ini kalau Anda ada dream, kalau Anda ada misi, kalau Anda ada visi dalam hidupmu, kalau Anda punya goal yang sangat jelas, oke, jelas seperti kristal. Dengar baik-baik. Kalau Anda lakukan yang hardware-nya begitu canggih, yaitu Winnerlight, dan software-nya FFG, saya bilang apapun latar belakang kamu, suatu hari kamu akan menjadi another Mr. Yong dan Mr. Siapa yang mau? Tapi Pak, bukannya saya sudah mempraktekkan. Berapa tahun kamu praktekkan? Belajar lagi dengan orang-orang sukses di dunia ini. Tahu Jackie Chan? Umur berapa tahun dia mulai latihan? 6 antara 6-7 tahun mulai latihan. Berapa tahun dia mulai main film? Umur berapa? Tahun 1961 dia sudah main film pertama dia. Anda di mana? 1961. 1973-an, belum 73 lah, sekitar 71, 72, 71, 70. Dia sudah ditendang sama si Bruce Lee, masih ingat Bruce Lee? Gitu? Masih ingat? Dia sudah ditendang Bruce Lee. Dia perannya hanya untuk dipukul-pukul sama Bruce Lee aja waktu itu. Dan mana sekali dipakai kayu, pang, dihantam Bruce Lee, gitu. Sakit. Tahun 70-an. Di akhir 70-an, tahun 78 dia mulai keluar satu film yang ingat yang begitu?
Bukan drunken master. Oke. Baru berikutnya drunken master. Masih ingat? Dan mulai dari situ dia tahun 80-an masuk ke Hollywood. Sampai sekarang dunia manapun kenal dia. Berapa tahun? 4 dekade. Sampai sekarang sudah 2000 kepala 2000 sekian. 2010 masih main film. Lihat nggak? Lihat nggak orang konsisten menghasilkan sesuatu? Kasihanilah dirimu yang begitu gampangnya menyerah. Tidak pernah belajar dari orang sukses bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana komitmen mereka untuk berjuang. Jangan dipikir nama besar Jackie Chan hari ini begitu dahsyatnya. Anda pikir baru 2 hari yang lalu dia kemudian muncul mendadak begitu, atau hanya 10 tahun yang lalu. Hei, 4 dekade. Sampai sekarang masih loncat-loncat. Umurnya sudah 55. Masih loncat. Ada teman saya umur 40-an. 40-an. Mau meeting, sakit pinggang. 40-an, Jackie Chan masih loncat. 55. Woi, anak muda. Jadi kembali lagi, terserah andanya melihat bahwa Anda mau jadi profesional atau amatiran. Satu profesi yang sama bisa menghasilkan kualitas orang yang berbeda. Profesi apapun Anda bisa membuat kontribusi. Mau kamu bintang film, mau kamu politikus, mau kamu olahragawan, kamu mau bagian yang the best atau yang bagian apa? Ya enggak? Mungkin kasih gampang Anda bisa menangkap support system itu di masyarakat itu lebih gampang Anda menyerap adalah, kembali lagi saya ambil contoh McDonald. McDonald jual apa? Contoh salah satu yang dia produk yang dia jual apa? Ayam, betul nggak? Ayam atau hamburger juga ada. Oke. Nah, ayam goreng ada juga bibi apa bibi ya? Mbok-mbok. Juga ada yang jual ayam di satu sudut jalan gang buntu, pakai tangan ambilnya, ya, yang non sistem. Tapi juga ada yang sudah ada kayak semi ada sistem restoran. Tapi juga ada orang tidak mau buka juga kayak mbok-mbok ini. Ada juga orang tidak mau buka restoran semi sistem. Sistem juga enggak juga enggak gitu. Tapi ada orang suka beli franchise saja McDonald. Sama-sama jual ayam goreng. Lihat nggak? Halo? Sama-sama jual ayam goreng. Tapi mana yang profesional? McDonald. Nah, ingat, apapun nama MLM-nya, apapun namanya di sini, oke? Banyak nggak pelaku MLM di luar sana? Nah, mereka masuk golongan yang mana? Bisa jadi di mereka golongan yang bibi itu, atau yang semi restoran tadi, atau yang mana? Tadi saya bilang profesi boleh sama, bisa menghasilkan kualitas orang yang berbeda. Nah, poin saya. Makanya ada orang bilang tidak bangga sebagai network builder, ada orang tidak bangga sebagai MLM. Karena kenapa? Bukan mengecilkan artinya ibu-ibu tua yang embok-embok tadi jual ayam goreng di pinggir jalan pakai tangan bungkusnya itu, tidak mengecilkan arti itu. Tapi kan saya tidak yakin kalau Anda mau make good money, Anda mau versi itu. Betul nggak?
Dan saya juga tidak yakin kalau Anda mau financially free, time free, Anda mau yang semi-semi yang namanya restoran. Anda semi-semi aktif di dalamnya. Memang ada karyawan, tapi Anda harus ada di situ juga. Lihat di situ. Kalau Anda mau time freedom, Anda juga nggak mau di situ. Nah, para pelaku MLM di luar sama seperti tadi. Mungkin ini ada versinya mbok-mbok jual ayam tadi, dan versinya bukan restoran. Tapi kalau saya pilih versi yang mana? McDonald. Nah, pilih si versi McDonald adalah dengan apa? FFG. Kita ada di sini. Bisnisnya apa? MLM. Nah, yang di sini pada profesional, pada bisnismen yang lain, orang yang level di atas, MLM, MLM. Kenapa? Karena mereka lihat ini. Nangkap poin saya? Halo? Mereka pernah nggak lihat Mr. Yong? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, uang yang Mr. Yong pakai untuk transportasi, untuk tinggal di hotel dan sebagainya, untuk makan dan sebagainya, untuk sebagian yang melecehkan MLM, bisa beli rumahnya 10. Dan juga nggak bisa salahkan mereka. Why? Karena mereka lihat yang ini. Nah, saya tanya Anda sekarang mau masuk yang mana? Nah, siapa di ruangan ini mau ikut jejaknya Mr. Yong tadi saya bilang Mr. Oke. Anda mau tahu berapa penghasilan Mr. Yong dan Mr. Yang tidak mau nggak usah angkat tangan, yang mau aja, yang mau. Yang mau. Yang mau aja, yang mau. Masa nggak mau? Bener. Oke, khusus yang angkat tangan malam ini pulang dari sini dengar kaset intensive training namanya basic 9 fondasi, oke? Khususnya tentang no cross lining, dengarkan ulang. Saya nggak tahu persis berapa penghasilan Mr. Yong. Boleh Anda cek sama dia, saya tidak pernah tanya sampai detik ini. Tapi dari travelingnya dia, dari tinggal hotelnya dia, dari rumah dia tinggal, dia akan beli satu rumah yang sangat mewah lagi, dia akan beli mobil mewah lagi, sebentar lagi Anda akan lihat. Dan semua itu it tells something. Yes or yes? Yes or yes? Nangkap poinnya? Oke. I learn a lot.